akan saya pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam. Pagi ini Engkau kembali memberikan kesehatan dan kasih-Mu kepada kami. Kiranya Tuhan bantu agar kami dapat mengikuti renungan pagi dengan baik. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita mulai renungan pagi kita. Yesus pimpinku tak sunyi, Tuhan bimbingku tenteram. Baik siang maupun malam, Tuhan Yesus selalu pimpin. Yesus pimpin tiap hari, tangan Yesus memimpinku. Bukan setia ikut Tuhan, karena anugerahnya pimpinku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semua orang yang mengasihinya. Sukakah engkau ke sana? Sudahkah engkau mengundang para tamu kita? Tanya tuan rumah pesta itu. Ya Tuan, sudah, sahut hambanya. Terima kasih kawan, saya selalu mempercayaimu untuk membuat kebaikan bagi saya. Tuan rumah itu tersenyum, memikirkan pesta yang sudah dia rencanakan itu. Undangan sudah habis, dan teman-temannya berkata mereka akan datang. Mereka akan sangat senang bersama-sama. Ketika pesta sudah siap, hamba itu mendapat pekerjaan lain untuk dilakukan. Secara pribadi, dia pergi untuk memberitahukan kepada para tamu bahwa sudah waktunya untuk datang. Setelah mengetuk pintu, hamba itu menunggu dan menunggu. Akhirnya, dia ketuk lagi. Sesudah beberapa menit, pintu terbuka. Dan seorang pria yang tak sabar berkata, "Ya, ada apa? Anda mau apa?" Dengan sopan, hamba itu mengingatkan pria tersebut ke undangan pesta. "Silakan Tuan." "Datanglah segera Tuan, saya sudah mempersiapkan segalanya." Dia menanti-nantikan kedatangan Anda. Dengan mengeluh, pria itu berkata, "Oh, tentu saja saya ingin datang. Tetapi saya baru saja membeli sebidang ladang, dan saya perlu pergi melihatnya. Maafkanlah saya. Saya harap Anda memahaminya."
alasan itu, dia segera menutup pintu. Dengan menggelengkan kepalanya, hamba itu pergi ke alamat selanjutnya yang ada dalam catatannya. Dia berpikir, pasti saya akan mendapatkan jawaban yang lebih baik di sini. Namun ketika pemilik rumah itu datang ke pintu, dia berkata, "Saya baru saja membeli 5 pasang lembu kebiri, saya harus mencobanya dulu." Ketiga kalinya hamba itu mengetuk pintu. Kali ini pria itu melongok dan mendengar hamba tersebut. "Saya baru saja menikah," katanya memberitahukan. "Saya tidak bisa datang. Maafkanlah saya." Hamba itu pergi dari rumah ke rumah dengan hasil yang sama. Setiap orang yang sudah diundang ke pesta itu tampaknya mempunyai alasan mereka tidak bisa datang. Dengan kecewa, akhirnya dia pulang ke rumah majikannya. Di sana, dia jelaskan bagaimana setiap tamu sudah memberi jawaban dengan berbagai alasan. Untuk sementara waktu, tatapan yang menyedihkan tampak di wajah tuan rumah itu. "Itu benar-benar menyedihkan," katanya. "Tetapi kita dapat mengundang orang lain. Pergilah ke jalan dan lorong kota dan bawalah siapa saja yang ingin datang. Cepatlah pergi." Sesudah mengundang semua orang yang dia jumpai di kota, hamba tersebut dengan kelelahan kembali ke rumah. Segera para tamu pesta siang itu tiba dan disambut. Jumlah yang cukup banyak, tetapi masih ada ruangan di meja tamu. "Tuan, kita masih punya ruangan," lapor hamba itu. "Cepat, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh." Sekarang, Yesus sudah merencanakan sebuah pesta yang luar biasa, dan Dia memberikan sebuah undangan kepadamu. Banyak orang dalam kisah itu memberi alasan untuk tidak datang ke pesta tersebut. Mereka biarkan hal-hal lain menjadi yang lebih penting daripada bersama-sama teman mereka. Mereka sama sekali bukanlah teman sejati. Karena mereka terlalu sibuk dengan urusan, mereka menolak undangan itu dan tidak ikut dalam pesta besar itu. Dalam perumpamaan ini, undangan ke pesta itu adalah undangan Yesus kepada kita untuk hidup bersamanya selama-lamanya. Kita punya sebuah pilihan. Dapat kita putuskan untuk menerima atau membiarkan hal-hal lain menjadi lebih penting di dalam hidup kita. Bagaimanakah denganmu? Saat ini juga, apakah kamu akan mengatakan ya kepada undangan Yesus yang telah diberikan kepadamu? Maukah engkau bersama Dia di surga? Atau apakah engkau akan rugi karena tidak ikut dalam pesta besar yang Dia persiapkan untuk kita di sana?
kita tutup perenungan pagi kita dengan kembali berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang dibagikan kepada kami hari ini. Sebentar lagi kami akan kembali belajar. Tuhan Yesus tolong bantu dan pimpin kami dalam setiap pelajaran yang diberikan hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.